Ya salat amal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yaru kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum la yarji'un. Wa in qulul lamma jami'un ladaina muhdharun. Fa ayyadu lahum al-ardul mayyit ahyaynaha wa akhrajna minha habban wa hum yaqulun. Wa ja'alna fiha jannatin min tahtiha. Guys, ada mayat, bangun! Mbak Joko, bangun! Wah, baru aja kita saksikan video yang lagi viral di jagat maya. Video tentang kakek yang tiba-tiba bangun dari kematiannya. Nah, kira-kira ada yang nyangka itu prank atau bukan gitu. Itu kira-kira gimana? Biasanya sih kita sebutnya dengan mati suri ya. Emang itu fenomenanya langka. Kita juga bingung apakah itu prank atau bukan. Masa sih, tapi itu pranknya detail banget loh. Kayaknya bisa deh itu prank. Masa? Daripada kita bingung dan debat gak ada ujungnya, mendingan kita panggil aja ahlinya nih. Ada Dokter Dia dari Universitas Jenderal Sudirman. Pada Dokter Dia, silakan masuk. Selamat malam dokter. Jadi begini dokter, tadi kita nonton video tentang katanya ada orang mati suri. Kira-kira mati suri apa sih dok? Tapi tunggu deh. Sebelum ke penjelasan Dokter Dia, kita panggil dulu yuk saksi yang ada di TKP. Kepada Bu Lala, silakan masuk. Jadi Bu Lala ini adalah keluarga dari Pak Joko atau Mbah Joko, yang mana mungkin boleh diceritakan tuh kronologinya. Ya, jadi gini loh Pak. Waktu itu saya lagi yasinan sekeluarga buat yasinin Mbah Joko. Tiba-tiba Mbah Joko bangun gitu aja. Akhirnya saya sama semua warga yang lagi yasinan itu langsung kaget, langsung heboh semua, dan anak saya ngerekam itu terus viral deh. Jadi tiba-tiba bangun gitu ya bu? Iya, tiba-tiba bangun gitu Mas. Apakah benar kejadian dok? Itu mati suri atau enggak? Nah, kalau gitu kita lihat aja yuk penjelasan lengkapnya dari Dokter Dia. Oke, jadi mati suri itu merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika seseorang yang telah dianggap meninggal itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Nah, dalam bahasa medis sendiri, mati suri ini biasa disebut dengan Lazarus syndrome. Lalu, kapan sih kita itu bisa memastikan seseorang telah meninggal? Berdasarkan ilmu kedokteran forensik, ada 4 hal yang menjadi tanda-tanda pasti kematian. Yang pertama, itu ada kaku mayat. Nah, bahasa medisnya itu adalah rigor mortis. Jadi rigor mortis ini merupakan kondisi di mana tubuh mayat mengalami kekakuan otot-otot karena ototnya ini berkontraksi merespon dari keadaan kurang oksigen. Namun keadaan ini akan berangsur menghilang setelah kurang lebih 36 jam jika pada suhu hangat. Lalu tanda kedua itu ada lebam mayat atau disebut sebagai livor mortis. Ini merupakan perubahan warna kulit yang menjadi merah kebiruan karena penumpukan darah di area terbawah tubuh. Lalu untuk tanda yang ketiga, ini adalah penurunan suhu atau algor mortis. Jadi penurunan suhu pada jenazah ini disebabkan karena tubuh yang sudah tidak bermetabolisme, sehingga suhu tubuh akan menyesuaikan suhu di lingkungan sekitarnya. Keempat, itu ada pembusukan. Pembusukan ini biasa terjadi beberapa jam setelah kematian. Tubuh itu akan mengalami pembusukan karena faktor adanya mikroorganisme di dalam tubuh yang juga dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan juga faktor mayat itu sendiri. Kemudian, dalam memastikan seseorang itu telah meninggal, itu juga harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, yaitu dokter. Baru setelah itu bisa dinyatakan pasti bahwa seseorang itu telah meninggal. Mungkin seperti itu penjelasannya. Oke, kalau gitu kita cross check dulu yuk ke Bu Lala. Sebenarnya bagaimana sih pemastian kematian dari Mbah Joko? Saya nggak melihat adanya tanda-tanda kematian yang sudah tadi dokter jelaskan. Oke, kayaknya pertanyaan dari netizen di komentar udah dijawab semua ya. Wah, keren banget ya penjelasan dari Dokter Dea. Oke, jadi kita udah mendengarkan semua penjelasan dari Dokter Dea. Ingat ya teman-teman, kalau ada seseorang yang meninggal, dicek dulu tanda kematiannya, dan yang bisa menentukannya adalah dokter. Apalagi kalau kematiannya itu tidak wajar, lebih baik kita menghubungi pihak-pihak berwajib seperti polisi. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, terima kasih kepada Dokter Dea dan juga Bu Lara telah hadir di acara kita. Untuk penonton semuanya, jangan lupa terus saksikan Bisma dan Diva mengungkap fakta pada jam 10 malam di channel TV kesayangan kalian. Dadah.